Mutiara Hikmah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Para pemirsa Rasyad TV yang dimuliakan oleh Allah, kembali lagi di dalam program Mutiara Hikmah, serial Ya Bunayya, Wahai Anakku. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam surat As-Saffat ayat yang ke-102, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuk fandur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Para pemirsa Rasyad TV yang dimuliakan oleh Allah, adanya kisah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, dan ini mengawali syariat yang agung yang ada di dalam syariat Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, yaitu syariat kurban. Tentunya ini tidak serta-merta Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada Nabi-Nya SAW. Dan sebelumnya sudah ada kisah-kisah yang sangat menakjubkan di antara anak-anak Adam yang mereka diperintahkan berkurban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tatkala terjadi silang sengketa, silang pendapat antara kedua anak Adam. Dan solusi dari pertengkaran di antara keduanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada keduanya untuk memberikan sesembahan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sejatinya kurban ini hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka lihat, kedua anak Adam ini pun memberikan kurban untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala abadikan di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-27. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Watlu alaihim naba'a bnai Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Dan ceritakanlah wahai Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra anak Adam ketika keduanya mempersembahkan kurban. Maka kurban salah seorang dari mereka, yaitu Habil, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dari yang lain yaitu Qabil tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Qabil mengatakan, la aqtulannak, sungguh aku benar-benar akan membunuhmu. Maka Habil mengatakan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Perintah kurban ini Allah perintahkan kepada kedua anak Adam. Satu di antaranya berkurban dengan sesuatu yang remeh, yang hanya memberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuatu yang buruk. Namun satu yang lain, dia benar-benar mempersembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuatu yang baik. Sehingga dari kedua kurban ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima salah satunya. Karena yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kurban dari orang-orang yang bertakwa. Inilah yang ditegaskan oleh salah seorang anak Adam yang dia mengatakan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menerima amalan orang-orang yang bertakwa. Ini syariat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada kedua anak Adam untuk menguji mereka, di antara mereka siapa yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa Rasyad TV yang dimuliakan oleh Allah, syariat kurban yang kedua, dan ini yang terjadi di zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji nabinya Ibrahim alaihissalam dengan ujian yang sangat berat, menyembelih anak kesayangannya. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam lulus dengan ujiannya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantikan Nabi Ismail dengan sembelihan yang besar. Mereka menghadapi ujian dari Allah. Nah, ketika mereka melalui ujian ini yang Allah Subhanahu wa Ta'ala
menyebutkan panjang lebar di dalam surat As-Saffat, ya, dari ayat yang ke-102 sampai ayat-ayat berikutnya sampai pada ayat yang ke-107, di mana mereka benar-benar menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Ismail telah berserah diri kepada Allah, telah tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala melaksanakan perintahnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala benar-benar melihat kejujuran Nabi Ibrahim, dan pada akhirnya kesabaran keduanya melalui ujian Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya wa fadainahu bidzibhin azim, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Mereka lalui dengan sabar. Dan ini menjadi syariat Nabi kita Muhammad SAW. Hanya saja, ya, para pemirsa Rosyad TV yang dimuliakan oleh Allah, bahwasanya kurban ini hanya untuk Allah. Di zaman Nabi kita SAW, banyak orang-orang yang melakukan ibadah seperti ini, ibadah kurban seperti ini. Tapi ibadah kurban yang mereka lakukan bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka lakukan, yang mereka sembelih itu untuk berhala-berhala mereka. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kaum muslimin, ya, dengan suatu perintah yang tegas dari Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya salat kemudian ibadah kurban ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, sesungguhnya salatku, kemudian sembelihanku, kemudian hidup dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Jadi pada saat seseorang itu berkurban, maka hendaknya kurban yang dia lakukan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Nabi kita SAW mengatakan, man dhabaha li ghairillahi faqad kafar aw asyrak. Barang siapa yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, sungguh dia telah melakukan kekufuran, sungguh dia telah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kurban ini adalah ibadah, dan ibadah hanya ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Harta yang kita keluarkan untuk yang membeli hewan yang akan kita sembelih dengan harta yang terbaik, kemudian ketika kita menyembelih dengan mengucapkan nama Allah Subhanahu wa taala, bertakbir dengan mengucapkan nama Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala akan menerima hewan kurban dari diri kita dengan catatan itu ikhlas kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Syariat kurban ini juga Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Ahmad, dan Imam At-Tirmidzi. Dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala an, dia mengatakan, syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-adha. Aku bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menghadiri salat Idul Adha bil musalla, di lapangan. Falamma qada khutbatahu, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai dari khutbahnya, nazala min minbarihi, Nabi sallallahu alaihi wasallam turun dari mimbarnya, wa utiya bi kabshin, lalu Nabi SAW didatangkan untuknya seekor kibas. Fadabahu Rasulullah SAW. Lalu Nabi SAW pun menyembelih kibas tersebut. Kemudian Nabi SAW mengatakan Bismillahi wallahu akbar. Dengan nama Allah, Allahu akbar. Hadza anni wa amman lam yudahi min ummati. Ini dariku dan ini dari umatku yang belum bisa berkurban. Ini menunjukkan apa? Syariat kurban ini merupakan syariat yang agung. Sehingga Nabi SAW dalam niatan kurbannya itu, ternyata Nabi SAW menyebutkan, ini kurbanku dan kurban umatku yang belum bisa berkurban. Dan ini menunjukkan syariat kurban ini merupakan syariat yang sangat agung. Rentetan peristiwa-peristiwa yang ada di dalam Al-Quran terkait dengan nabi-nabi dan rasul-rasul sebelum Nabi kita Muhammad SAW, inilah yang menjadikan syariat kurban itu ada pada Nabi kita Muhammad SAW. Dan ketahuilah para pemirsa Rosyad TV yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala hanya melihat ketakwaan yang kita lakukan pada saat kita menyembelih hewan kurban. Dan inilah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ucapan yang dikeluarkan oleh salah seorang anak Adam, innama
yataqabbalallahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya menerima amalan orang-orang yang bertakwa. Semoga Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita harta-harta yang halal, yang dengan harta yang halal itu kita bisa membeli hewan kurban, yang dengan itu kita berkurban karena Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.